Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwan Anwar, NIM 23060180086 kelas C dari Tadris IPA. Di sini saya akan menjelaskan anatomi jaringan tumbuhan. Sistem jaringan tumbuhan. Nah, di samping ini ada gambar dari sistem jaringan tumbuhan. Sistem jaringan tumbuhan berdasarkan kemampuan sel melakukan pembelahan. Yang pertama, jaringan meristem atau embrional atau apikal, lateral, interkaral. Yang kedua, jaringan permanen atau pelindung, dasar, penyongkong, pangkut, gabus. Struktur dan fungsi jaringan meristem. Dari gambar di samping ini, yang pertama meristem apikal atau padang ujung daun, yang kedua meristem interkalar atau pada pangkal ruas batang, yang ketiga meristem lateral atau pada kamium pembuluh dan kamium gabus, yang keempat meristem apikal atau pada ujung akar. Struktur dan fungsi jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional, artinya terus-menerus membelah diri untuk menambah jumlah sel tubuh tumbuhan. Sel meristem merupakan sel muda dan belum mengalami diferensiase dan spesialisasi. Struktur dan fungsi jaringan meristem. Ciri-ciri jaringan meristem yaitu: 1. Sel berukuran kecil. 2. Terdiri dari sel-sel muda dalam fase pembelahan dan pertumbuhan. Yang ketiga, nukleus berukuran relatif besar. Yang keempat, sel berdinding tipis. Yang kelima, sitoplasma berjumlah banyak. Yang keenam, vakuola berukuran kecil. Yang ketujuh, selnya berbentuk kubus. Dan yang kedelapan, plastida belum matang. Struktur dan fungsi jaringan meristem. Fungsi jaringan meristem yang pertama, sebagai jaringan penyongkong pada pertumbuhan diameter batang. Yang kedua, sebagai jaringan penyongkong pertumbuhan meninggi pada batang dan memanjang pada akar. Yang ketiga, sebagai jaringan penyongkong dalam pertumbuhan organ perantara tanaman. Yang keempat, pertumbuhan dan perkembangan menjadi panjang, besar, dan mengikat. Jaringan meristem apikal. Nah, di sini ada gambar dari jaringan meristem apikal. Jaringan meristem interkalar. Nah, di sini ada gambar dari jaringan meristem interkalar. Jaringan meristem lateral. Nah, di bawah ini ada gambar dari jaringan meristem lateral. Struktur dan fungsi jaringan permanen. Jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer maupun sekunder yang telah berdiferensiasi dan terspesialisasi mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya berdasar jumlah sel. Yang pertama, jar sederhana atau parenkim, kolenkim, sklerenkim. 2. Jar kompleks atau epidermis, xilem, dan floem. Struktur dan fungsi jaringan permanen. Menurut fungsinya dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama, jaringan pelindung atau epidermis. Yang kedua, jaringan dasar atau parenkim. Yang ketiga, jaringan penyongkong atau kolenkim dan sklerenkim. Yang keempat, jaringan pengangkut atau pembuluh atau xilem dan floem atau vaskuler. Yang kelima, jaringan gabus. Struktur dan fungsi jaringan epidermis. Tersusun dari selapis sel yang berbentuk pipih rapat. Sel-selnya hidup dan tidak memiliki klorofil. Fungsi jaringan epidermis adalah sebagai pelindung jaringan. Di dalamnya tempat pertukaran zat dan menghambat hilangnya air karena penguapan. Derivat jaringan epidermis. Jaringan epidermis dan modifikasinya yang pertama, stomata, trichomata, duri, filamen, sel kersik. Struktur dan fungsi jaringan parenkim. Disebut sebagai jaringan dasar karena 1. Menyusun sebagai besar jaringan pada akar, batang, daun, dan buah. Terdapat di sebagian berkas jaringan pengangkut. Terdapat di antara jaringan lain, misalnya di antara xilem dan floem. Struktur dan fungsi jaringan parenkim dapat dibedakan dengan jaringan lain karena sel-selnya merupakan sel hidup yang berukuran besar, tipis, umumnya berbentuk segi enam, memiliki vakuola, letak inti sel mendekati dasar sel,
mampu membelah secara meristematik atau bersifat embrional, memiliki ruang antara sel yang banyak sehingga letaknya tidak rapat. Jaringan parenkim berdasarkan fungsinya. Satu, parenkim asimilasi. Yang kedua, parenkim penimbun. Yang ketiga, parenkim air. Yang keempat, parenkim pengangkut. Yang kelima, parenkim penyimpan udara. Yang keenam, parenkim penutup luka. Struktur dan fungsi jaringan penyongkong, kolenkim, dan sklerenkim. Nah, di bawah ini gambar dari struktur dan fungsi jaringan penyongkong atau kolenkim dan sklerenkim. Struktur dan fungsi jaringan penyongkong atau kolenkim dan sklerenkim disebut juga jaringan mekanik, memiliki dinding sel yang tebal, kuat, mengandung lignin dan zat-zat lainnya. Zat-zat tersebut memberi sifat keras pada dinding sel. Di samping itu, selnya telah mengalami spesialisasi. Fungsi jaringan penyongkong atau kolenkim dan sklerenkim untuk menghubungkan jaringan satu dengan jaringan lain, menguatkan tegaknya batang, daun, atau termasuk penguat terhadap gangguan mekanik, melindungi biji atau embrio, memperkuat jaringan parenkim yang menyimpan udara, melindungi berkas pengangkut atau vaskuler. Kolenkim. Hubungan kolenkim dan parenkim terdapat di bawah permukaan batang dan daun muda. Jaringan ditemukan di akar tanda sel primer berdinding tebal no lignin. Dan ini gambar dari kolenkim A dan B. Sklerenkim. Organ dewasa, dinding sel tebal, berlignin berkayu, protoplasma, mati atau tidak aktif setelah dewasa, terdiri dari serabut, sklerenkim, dan skleroid. Nah, di samping ini gambar dari sklerenkim. Struktur dan fungsi jaringan pengangkut. Nama lain berkas vaskuler, jaringan pengangkut air, unsur hara, dan zat makanan hasil fotosintesis, terdiri dari xilem dan floem. Struktur dan fungsi jaringan pengangkut. Nah, di bawah ini gambar dari struktur dan fungsi jaringan pengangkut. Struktur dan fungsi jaringan pengangkut. Xilem berfungsi untuk menyalurkan air dan unsur hara dari akar ke daun. Umumnya merupakan jaringan mati dengan dinding sel yang tebal dan terlapis lignin. Macam-macam susunan sel jaringan xilem, yaitu trakait, trakea atau pembuluh kayu, parenkim, xilem serabut atau serat xilem. Struktur dan fungsi jaringan pengangkut xilem. Nah, di samping ini gambar dari struktur dan fungsi jaringan pengangkut xilem. Struktur dan fungsi jaringan pengangkut floem berfungsi menyalurkan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh bagian tumbuhan. Penyusun sel tapis adalah sel albumin, sedangkan penyusun komponen pembuluh tapis yaitu sel pengantar parenkim, floem, parenkim jari-jari, tempulur, serat floem, dan skleroid. Struktur dan fungsi jaringan pengangkut berdasarkan letak xilem dan floemnya dibagi jadi 3 tipe dasar, yaitu tipe kolateral, bikolateral, dan radial. Struktur dan fungsi jaringan gabus. Jaringan yang terdapat pada bagian tepi alat-alat pada tumbuhan dan tersusun oleh sel-sel parenkim gabus. Sel-selnya berbentuk kotak dan dinding selnya mengalami penebalan oleh suberin dan bersifat tidak tembus air. Lebih kuat daripada jaringan epidermis karena jaringan gabus mengandung suberin dan gluten. Struktur dan fungsi jaringan gabus. Fungsi menggantikan jaringan epidermis sebagai pelindung, mencegah penguapan, melindungi dari kerusakan mekanis dan infeksi patogen. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.